Halo semua. Kali ini saya membuat rekaman desktop yang clickbait yang singkat tentang perkembangan pandemi COVID-19 di dunia, Indonesia, dan Bali. Apakah ada data? Uh, Data yang tampak saya sampaikan bahwa kasus dan fatalitas cenderung menurun kecuali Asia Timur dan terutama Jepang ini. Ini menarik ini untuk dipelajari. Kemudian akses vaksin masih terbatas untuk negara-negara Afrika dan vaksin lengkap di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Kondisi Indonesia mirip dengan sebagian besar negara di dunia dengan indikasi peningkatan aktivitas virus, terutama dalam tingkat detection atau jumlah sampel yang positif setiap hari, dan sehingga segera vaksinasi bagi yang belum divaksinasi lengkap, dan mari kita disiplin melakukan protokol kesehatan. Data di dunia ini seperti ini, di data di dunia jadi kecenderungannya memang sempat meningkat belakangan ini, tapi kemudian kembali menurun dengan tapi puncaknya hanya 1 juta per hari dibandingkan dengan pada waktu Omikron sampai 3,3 juta per hari. Sedangkan kasus kematian juga demikian, jadi kasus kematian sudah kembali menurun dengan puncaknya sampai 2.000 orang, 2.400 orang dengan beda jauh dengan waktu Omikron yaitu sampai 11.000 orang per hari. Sedangkan data yang dari Jepang ini menarik sekali, memang terjadi peningkatan kasus, ya, di Jepang terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Yang ini menarik sekali apa yang terjadi dengan Jepang. Ini menarik kita monitor. Kemudian data kematian juga meningkat luar biasa tajam. Ya, bahkan pada saat gelombang Omikron yang lalu itu 234, sekarang sudah mencapai 200 sampai 200 orang. Jadi ini yang perlu kita monitor. Di negara lain sekali lagi kurang lebih sama dengan negara lain di dunia, tetapi Australia barangkali sedikit juga unik seperti Jepang, yaitu terjadi peningkatan kasus yang cukup luar biasa dibandingkan dengan Australia yang biasanya pada waktu yang lalu yang tertinggi 100 orang sampai sekarang masih sempat meningkat. Kemudian data data kematian, kemudian data kasus, uh, meskipun data kasus sudah mulai menurun. Jadi ini kita akan pantau ini. Ada apa dengan Jepang, ada apa dengan Australia, apakah muncul varian-varian baru yang sedikit berbeda. Sedangkan di Korea Selatan ini misalnya ini dekat dengan Jepang terjadi memang peningkatan kasus, tetapi kemudian uh, terjadi peningkatan kematian tapi relatif rendah, ya, relatif rendah. Nah, kemudian kita lihat dari coverage vaksinasi atau cakupan vaksinasi berbagai negara di dunia sudah sampai 95% ya. Itu yang divaksinasi sekali, kemudian yang divaksinasi 2 kali itu paling tinggi 88% dari total penduduknya. Sedangkan di Indonesia kita masih 74% dari total penduduk yang divaksinasi sekali, yang divaksinasi 2 kali adalah sekitar masih 62%. Jadi ini masih ada gap di 40%. Jadi 40% penduduk belum divaksinasi lengkap. Ini yang mestinya adalah menjadi PR pemerintah Indonesia. Sedangkan dari sini kita lihat bahwa negara-negara Afrika yang cukup tinggi itu hanya Mesir, itu pun masih sangat rendah, yaitu vaksinasi dua kali 35%, sampai Nigeria bahkan hanya 11%. Ini sekali lagi masih meningkatkan ketimpangan dalam akses terhadap vaksin di dunia. Sedangkan data di Indonesia ini saya lihat uh, datanya memang cenderung stabil rendah, tetapi yang menarik adalah memang dari lama kita mempunyai masalah dengan tracing, ya. Tracing kita hanya 1 banding 9 belakangan ini, dan positive rate Indonesia itu belakangan sampai 10,70%. Jadi dari 100 orang yang diperiksa 10% positif. Ini relatif tinggi. Data WHO yang diharapkan adalah di bawah 3%. Jadi tentu menunjukkan sekali lagi aktivitas virus masih relatif tinggi, ada peningkatan relatif tinggi. Demikian juga Bali, di Bali juga tracing selalu lebih rendah dari nasional, yaitu di bawah 1 banding 1. Apa namanya, data yang di Bali itu datanya adalah 1 banding 4. Jadi satu orang yang berkonfirmasi 4 di tracing, ini terlalu relatif rendah. Idealnya 15, lebih baik lagi 30. Jadi kita masih jauh dari angka. Dan angka positif rate itu masih 10,10%. Jadi demikian
Jadi perkembangan terakhir sekali lagi kita jelas sekali menunjukkan bahwa aktivitas virus itu secara umum cenderung menurun kecuali Jepang. Kemudian akses vaksin masih terbatas untuk negara-negara Afrika. Vaksin lengkap di Indonesia masih perlu ditingkatkan, baru 60% dari penduduk yang mendapat vaksinasi 2 kali. Dan kondisi Indonesia mirip dengan sebagian besar negara di dunia dengan indikasi peningkatan aktivitas virus, terutama dalam hal detection rate atau laju positif rate, yang jumlah sampel yang positif dibagi dengan jumlah yang diperiksa, sehingga dari sini kita segera mestinya yang divaksinasi untuk mereka yang belum vaksinasi 2 kali, dan kemudian tetap disiplin melakukan protokol kesehatan. Demikian, semoga dalam manfaatnya, dan jangan lupa subscribe, klik like dan klik lonceng sehingga Anda semua tetap diupdate jika ada update dari channel YouTube